Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahma Cynthia Aulia dari kelas 2A dengan NPM 257820020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai network socket programming untuk latihan 1 sampai latihan 4. Di sini kita akan menggunakan dua file, yaitu gateway sebagai server dan node sebagai client. Jadi kita langsung saja ke tugas videonya. Video hands-on yang pertama ada mahasiswa harus menjelaskan logika kode program untuk setiap latihan, yaitu latihan 1 sampai 3 dengan menunjukkan shortcut yang diambil langsung dari git tag. Gunakan perintah git fetch remote nama tag. Ada perubahan menjadi git checkout nama tag. Jadi kita ambil terlebih dahulu kodenya dari tag. Menggunakan perintah git checkout nama tag latihan 1. Oke, sudah. Kita buka Sublime. Nah, dia sudah berubah. Kita buka dulu latihan 1 yang diminta. Jadi di latihan 1 ini kita diminta untuk membuat komunikasi dasar antara server dan klien menggunakan socket programming server. Kita masuk ke kode. Di bagian gateway atau server, pertama kita mempunyai kode import socket terlebih dahulu. Import socket, kemudian kita membuat TCP socket menggunakan socket AFINET untuk IP4 dan socket SockStream untuk protokol TCP. Lalu server melakukan bin ke localhost dengan port 12345. Server socket bin 127.0.0.1,12345. Yang artinya server berjalan di IP localhost dan dengan port 12345. Selanjutnya server melakukan listen menggunakan kode server socket listen 1. Jadi server akan menunggu koneksi dari klien dan maksimal antrian hanya satu koneksi. Setelah itu gateway dijalankan, terminal akan menampilkan server gateway aktif di port 12345, yang artinya server sudah aktif dan menunggu klien untuk masuk. Ketika klien berhasil connect, server menerima koneksi menggunakan client socket client address server socket accept. Lalu server akan mengirim pesan ACK ke klien menggunakan kode client socket send, yaitu adalah koneksi Anda terverifikasi encode. Di sini encode ini digunakan untuk mengubah string menjadi byte sebelum dikirim. Selanjutnya kita masuk ke kode node atau client. Di client sama seperti tadi kita pakai import socket, dan di client juga dibuat socket TCP, lalu client mencoba connect ke server menggunakan client socket connect 127.0.0.1,12345. Ketika berhasil, terminal akan menampilkan berhasil terhubung. Kemudian klien akan menerima respon dari server menggunakan response sama dengan client socket RECF 1024 di code. Nah, RECF 1024 itu artinya klien hanya bisa menerima maksimal 1024 byte data. Lalu decode
itu digunakan untuk mengubah byte menjadi string kembali. Setelah itu, terminal akan menampilkan gateway berkata koneksi Anda terverifikasi. Artinya komunikasi klien dan server berhasil dilakukan. Oke, kita akan cobain CMD. Kita memerlukan 2 CMD, untuk yang satu untuk klien, yang satu untuk server. Kita running terlebih dahulu cpy gateway .py. Dia yang akan berjalan sebagai server. Nah, saat dijalankan, terminal server menampilkan server gateway aktif di port 12345, yang artinya server sudah aktif dan sedang menunggu koneksi dari klien. Selanjutnya, kita akan menjalankan node.py sebagai klien. Nah, di terminal klien muncul menghubungi gateway di 127.0.0.1 di port 12345. Artinya klien sedang mencoba connect ke server. Kalau berhasil terhubung, terminal klien menampilkan berhasil terhubung. Nah, ini karena ada output berhasil terhubung, berarti dia sudah berhasil ya terhubung. Jadi, dan di terminal server akan muncul koneksi diterima dari 127.0.0.1 dan ini bisa berubah-ubah. Yang artinya server berhasil menerima koneksi dari klien. Setelah itu server mengirim pesan ACK ke klien atau verifikasi koneksi ke klien, dan di server muncul mengirim pesan ACK ke klien. Sedangkan di klien akan muncul respon gateway berkata koneksi Anda terverifikasi. Artinya komunikasi klien dan server berhasil dilakukan. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan kedua. Sebelum itu kita akan ambil kode latihan kedua menggunakan git checkout latihan 2. Oke, sekarang kita buka. Oke, sekarang kita. Kalau di latihan 2 ini, pada latihan 2 ini, kita disuruh untuk mengimplementasikan data telemetri sensor hasil pembacaan simulasi. Gateway mulai dapat menunggu sensor node untuk mengirimkan datanya beberapa kali. Data telemetri dari sensor node diinput berdasarkan format ID suhu permukaan. Oke, jadi di latihan kedua ini, klien mulai mengirim data telemetri ke server. Di sini kita akan buka sini. Nah, di sini kita sudah menggunakan perulangan ya, while true. Jadi ini while true. Nah, jadi program kenapa menggunakan while true? Jadi agar program itu akan terus berjalan sampai user mengetik kata exit. Kemudian user akan memasukkan data telemetri dengan format ID suhu kelembapan, contohnya seperti ini ya, contohnya seperti ini, SN 00128,5,58. Seperti itu contohnya. Jadi setelah data dimasukkan, klien mengirim data menggunakan client socket send telemetry encode. Nah, di sini telemetri sudah diubah menjadi byte menggunakan encode
sebelum dikirim ke server. Oke. Jadi nanti kalau usernya mengetik exit, maka perulangan itu akan berhenti dan klien soket akan ditutup. Kita coba di sini. Nah, selanjutnya kan di latihan kedua ini klien mulai mengirim data telemetri. Nah, di terminal klien ini kan sudah terhubung ya antara server dan klien. Nah, di terminal klien ada perintah masukkan data telemetri. Formatnya ID, suhu, kelembapan. Sekarang kita input SN strip 001 tanda petik. Ini harus sesuai dengan format yang ada di sini ya, karena kalau nggak sesuai nanti dia akan memunculkan format salah. 25.0,30. Nah, SN001 itu adalah ID sensornya, 25.0 itu adalah nilai suhu, dan 30 adalah nilai kelembapan. Nah, di sini setelah kita enter, klien akan menampilkan sending mengirim data byte SN strip 001 25.0,30. Artinya data berhasil diubah menjadi byte dan dikirim ke server. Nah, jadi di server dia berubah menjadi byte. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan 3. Oke, sudah. Latihan 3 kita diminta untuk memodifikasi server agar dapat melayani lebih dari satu klien tanpa harus menunggu antrian. Gunakan library threading. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk latihan 3 kan. Jadi di latihan 3 ini server melakukan parsing data telemetri dan menggunakan multithreading. Jadi jadi pada server di Node.py ini tidak banyak perubahan, jadi kita akan fokus ke gateway aja. Jadi pada server ini atau pada gateway, listen diubah menjadi 5. Server socket listen at 5, yang artinya server bisa menerima lebih banyak koneksi klien. Karena kan yang pertama itu kan cuma satu tuh. Kalau ini bisa banyak. Terus kemudian kita ada import threading yang digunakan agar server dapat menangani banyak klien secara konkret atau bersamaan. Kemudian dibuat function dev handle client. Function ini digunakan untuk menangani masing-masing klien. Jadi ketika klien connect, server membuat thread baru seperti perintah ini, thread name, threading, current thread name. Nah, sedangkan jadi setiap klien nanti diproses di thread yang berbeda. Selanjutnya, server menerima data telemetri menggunakan data klien socket RECF 1024. Data yang diterima masih dalam bentuk byte, kemudian data diubah menjadi string menggunakan decoding dengan perintah ini. Decode data, decode string. Setelah itu, server melakukan parsing data. Nah, sensor ID false decode split ini. Split itu digunakan untuk memisahkan ID sensor dan nilai sensor. Sedangkan kemudian digunakan
kelembapan. Ini untuk memisahkan suhu dan kelembapan. Jika format salah, maka program akan masuk ke except, yaitu format data salah. Tujuannya agar program tidak crash jadi nanti pada terminalnya itu terlihat top seperti ini nih. Begini. Contoh ini. Tab 1, tab 2 yang artinya server berhasil menangani lebih dari satu klien secara konkret. Oke, kita cobain. Kalau ini kita sebenarnya butuh 3. Oh ya, ini belum kita ketik exit ya. Nah, kalau exit dia akan tertutup sendiri. Sebenarnya kita perlu 3 CMD, cuma kita gini. Nah, ini setelah kita running, terus kita pilih yang sama aja. Nah, jadi di sini setelah klien mengirim data, di terminal server kan akan muncul retrieved data mentah byte SN00125.030 yang artinya server menerima data dalam bentuk byte ya. Kemudian server melakukan dekode dan menampilkan pesan SN00125.030 yang artinya data byte berhasil diubah menjadi string. Setelah itu server melakukan parsing data dan hasilnya muncul node ID-nya, terus ada nilai suhunya dan nilai kelembapannya. Yang artinya server berhasil memisahkan ID sensor, terus nilai suhu dan nilai kelembapan. Nah, sekarang kita cobain kalau ini bisa berulang ya, karena kita sudah menggunakan while dan true. Sekarang kita cobain yang formatnya salah. Coba gini ya. Nah, di sini itu ketik. Nah, ini kalau kita pilih exit, koneksi ditutup ya. Sekarang kita coba yang ada tab 2. Nah, di sini muncul ya tab 2. Jadi ada tab 1 dan ada tab 2. Coba kita pencet exit nanti. Nah, dia koneksi langsung ditutup. Oke. Saya rasa ini cukup untuk yang bagian A. Oh iya, lupa ngejelasin. Jadi yang tadi itu kan di bagian multi threading itu server kan bisa menerima lebih dari satu klien kan. Jadi saat klien pertama connect, server menampilkan third 1 gitu kan. Yang artinya klien pertama ditangani oleh third 1. Lalu saat klien kedua connect, server menampilkan third 2 yang artinya klien kode diproses third kedua gitu kan. Jadi ketika klien mengirim data server mengirimkan data, server menampilkan parsingnya masing-masing tab. Jadi tab 1 tuh apa, tab 2 tuh apa. Jadi kalau klien mengulang terus tuh bisa ya, tapi kalau kita sudah mengetik exit
maka koneksi akan ditutup sendirinya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian B. Jadi pada bagian B ini kita disuruh menunjukkan secara live modifikasi pada sistem di mana server hanya akan memproses data telemetri jika diawali dengan prefix IoT Polinella. Jika data yang tidak memenuhi kriteria prefix, program harus meraise exception unauthorized protocol, menampilkan kesalahan di terminal dan secara otomatis memutus koneksi soket, dan jalankan dan tunjukkan hasilnya pada terminal saat pengiriman data berhasil dan saat koneksi ditolak secara paksa oleh sistem. Simpan commit dan push perubahan ke GitHub dan berikan tag latihan 4. Oke. Jadi di latihan 4 ini kita tidak membuat kode dari awal lagi ya, tetapi kita hanya menambahkan beberapa bagian yang dari kode latihan 3 gitu. Jadi latihan 4 ini adalah pengembangan dari latihan 3 dengan penambahan validasi protokol menggunakan prefix IoT Polinella. Jadi yang pertama kita akan menambahkan custom exception. Kita akan menambahkan di bagian paling atas setelah import trading kelas sebentar, ini agak susah, kita salin aja. Nah, kelas itu terus buka kurung exception. Oke. Terus kita tambahkan pass biar nggak error. Setelah itu, nah jadi bagian ini tuh digunakan untuk membuat custom exception atau error khusus. Fungsinya supaya server bisa memberikan error khusus ketika protokol klien tidak valid gitu. Terus yang kedua kita akan menambahkan validasi prefix. Jadi kita akan menambahkan di dalam while true, cari di sini. Nah, di sini ini di bawah sini kita akan tambahkan if not the code start suite. Terus buka kurung, tanda petik IoT underscore Polinella terus titik 2. Oke, sudah. Setelah itu di bawahnya kita akan menambahkan rise protokol tidak valid. Oke. Terus sekarang kalau penambahan if not dan rise ini adalah untuk mengecek apakah data dari klien itu memakai prefix IoT Polinella. Kalau tidak memakai prefix, server langsung memunculkan error protokol yang tidak valid gitu. Selanjutnya kita akan
menambahkan penghapusan prefix. Kita tambahkan tepat di bawah validasi prefix. Oke, di sini pilot sama dengan decode titik replace kurung IoT underscore Polinella delta titik 2 titik 2 replace IoT Polinella stack koma. Nah, kalau kode ini tuh digunakan karena data tuh sebentar. Maaf, tadi ada kesalahan di OBS saya. Oke, kita ulang. Perintah ini tuh kode ini digunakan itu karena data masih mengandung prefix, maka prefix harus dihapus sebelum parsing data. Jadi misalkan ya, sebelumnya tuh IoT Polinella hashtag SN001 titik 2 bla 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 gitu. Jadi nantinya sesudahnya itu SN 001 bla 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 gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mengubah parsing data. Jadi di latihan 3 sebelumnya itu kan sensor ID false sama dengan decode titik split titik 2 gitu kan. Nah, di latihan 4 ini kita akan ganti decode-nya menjadi pilot. Oke, sudah. Nah, kenapa harus diganti? Karena data yang sudah bersih tanpa prefix ada di variabel pilot, maka parsing juga harus memakai pilot. Kalau masih memakai decode, prefix masih ikut terbaca gitu ya. Selanjutnya yang kelima adalah menambahkan exception khusus. Di sini kita akan menambahkan exception except ya, titik 2 print buka kurung F error. Sebentar, ini lupa. Selanjutnya di sini
print selanjutnya klien kreatif untuk penjelasan kode ini itu bagian ini digunakan untuk menangani error protokol khusus. Jadi kalau klien tidak memakai prefix, server menampilkan error, terus koneksi klien diputus, lalu soket ditutup otomatis. Seperti itu. Sekarang kita akan lanjut perubahan di node. Jadi kalau di bagian node ini, di node atau klien ya, sebenarnya tidak banyak perubahan kode. Perubahan utamanya ada pada format data telemetri yang dikirim ke server doang. Jadi karena di latihan 4 ini server sudah memakai validasi protokol, maka klien sekarang wajib mengirim data menggunakan prefix IoT Polinela. Jadi di bagian yang diubah di node itu, yang pertama ada di latihan 3 kan sebelumnya input telemetrinya kan seperti ini nih. Telemetri input masukkan data telemetri format ID suhu kelembapan. Di latihan 4 diubah menjadi telemetri input masukkan data telemetri format, di depan sini ada IoT Polinela. IoT Polinela tanda tabur Jadi bagian ini tuh diubah supaya user tuh tahu kalau format input sekarang tuh wajib memakai prefix si IoT Polinela hashtag ini. Nah, sekarang perubahan keduanya, perubahan format keduanya itu kan ada di inputnya yang pastikan. Jadi kalau di latihan 1 di latihan 3 itu kan SN strip 001.2 terus tanda kurung 30,70 tanda kurung tutup kurung itu udah. Nah, kalau di latihan 4 itu di depannya itu akan ada tambahan IoT Polinela gitu. Jadi prefix IoT Polinela itu digunakan sebagai validasi protokol. Jadi server hanya menerima data yang memakai prefix tersebut. Jadi kalau klien tidak memakai prefix, maka server langsung menolak koneksi gitu. Terus bagian pengiriman datanya, bagian ini sebenarnya tetap sama ya seperti latihan 3. Client socket send telemetry encode. Fungsi encode itu digunakan untuk mengubah string menjadi byte sebelum dikirim ke server karena komunikasi soket menggunakan data byte gitu kan. Terus sekarang kita akan menambahkan pesan saat exit. Jadi di latihan 4 ini di bawah sini kita akan menambahkan pesan print system koneksi klien ditutup.
bagian ini tuh digunakan untuk memberi informasi kalau koneksi klien sudah ditutup saat user mengetik exit gitu ya. Oke, sekarang kita save dulu. Oke, sekarang kita akan cobain, kita menggunakan dua ini aja ya, apa tadi, CMD, terus oke, sini di terminal sebelah kiri kita akan ketik py gateway titik py. Nah, outputnya kan akan server gateway multi-thread aktif di port 12345, yang artinya server berhasil dijalankan, terus server juga sedang aktif, dan server siap menerima koneksi dari klien atau node. Dan port yang digunakan adalah 12345. Sekarang saatnya kita mengkonek klien ke server menggunakan perintah py node.py. Nah, di sini ada tulisan menghubungi gateway di 127.0.0.1 berhasil terhubung. Jadi yang artinya tuh klien mencoba connect ke server menggunakan localhost 127.0.0.1 dan menggunakan port 12345. Kalau muncul berhasil terhubung, berarti koneksi soket berhasil gitu. Dan sekarang dia meminta untuk kita masukkan data telemetri. Nah, sekarang kita masukkan input data menggunakan format yang ini ya, IoT Polinella ID-nya SN strip 001 kedua 30.0,70. Di klien akan muncul sending mengirim data byte IoT Polinella hashtag SN0013070, yang artinya data string diubah dulu menjadi byte menggunakan encode. Huruf B itu menandakan data sudah berbentuk byte. Setelah itu data dikirim ke server dan server menerimanya, dan di terminal server muncul klien terhubung dari 127.0.0.154.837 pertama, terus received data mentah byte IoT Polinella SN001 dan bla bla bla, yang artinya server menerima koneksi dari klien. Third 1 itu artinya klien pertama yang sedang ditangani, dan data masih berbentuk byte karena baru diterima oleh soket. Nah, setelah itu data menjadi decode. Yang muncul adalah decode pesan IoT Polinella SN30070, yang artinya data byte diubah menjadi string menggunakan decode. Jadi server sekarang bisa membaca isi pesan. Sekarang kita akan coba lagi ya. Oke, masih bisa.
sekarang kita kirim yang tanpa prefix ya. Nah, di sini kalau kita mengirim input yang salah, kayak gini ya, ini kan kita nggak pakai prefix ya, tanpa IoT Polinella ini, di klien tetap muncul ininya, tetapi dia akan di klien kan tetap sending mengirim data byte gini-gini kan, karena klien tetap mengirim data, tetapi di servernya muncul error koneksi protokol tidak valid, sistem koneksi 1.2 diputus, third 1 koneksi ditutup, yang artinya server mendeteksi data tidak memakai prefix yang wajib. Jadi exception yang tadi tuh yang kita buat tuh terjalankan, server langsung menolak koneksi dan klien otomatis ditutup. Nah, saat kita ketik exit, ini keluar output koneksi klien ditutup, yang artinya klien keluar dari looping while true, soket klien ditutup menggunakan close. Di server ini third 1 koneksi ditutup, yang artinya server mengetahui klien disconnect, third klien dihentikan, koneksi selesai. Nah, sekarang kita akan mau push, kan ada perintah tadi simpan commit dan push perubahan ke GitHub dan berikan tag latihan 4. Oke, sekarang kita akan di sini aja ya, kita gunakan sebentar, git add titik. Oke, git commit strip m latihan 4. Apa deh? Oke, sudah. Terus kita akan git push. Git push. Oke, sebentar. Git push. Oke. Push kita ini yang tadi. Push kita sebentar. Sebentar, sepertinya ada masalah. Ulang.
Bentar ya. Oke, mungkin kita salin aja ya biar cepet, karena yang tadi hilang entah kenapa ini gitu. Ini kita hapus dulu. Kalau di note ini kita cuman sepakan kalau tadi kita oke. Udah, habis itu kita akan tambahin pesan exit di sini. Print system koneksi klien ditutup. Sudah. Sekarang kita coba lagi ya untuk simpannya. Git add git
Oke, git commit strip m sebentar. Latihan 4. Oke, git push git push github add name of remote branch. Git push github add master. Oke, udah ke push belum? Sebentar ya, kita lihat. Udah, kita lihat udah bentuk belum? Bukan ini. Ini. Oke, sudah. Sekarang kita git add yang commit yang not. Oke, sudah. Sekarang kita buat git tag latihan 4. Git push github master latihan 4. Oke, sudah 4. Teks dan 4. Oke, sudah. Oke, saya rasa cukup video hands on dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ketika ada kesalahan dan error. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.